Perkenalkan, nama saya Dian Perwitasari dengan NIM 181324017 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep flow dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya belum banyak orang yang tahu flow itu tuh apaan sih. Nah, mari kita lihat dalam video ini. Baik, yang pertama yaitu pengertian flow. Flow adalah suatu keadaan di mana seorang individu hanyut dalam sebuah aktivitas yang sedang ia lakukan, sehingga tidak ada yang sesuatu dapat mengganggu perhatian atau fokus yang ia lakukan. Dalam hal ini, seseorang akan menikmati proses atau langkah dari kegiatan yang ia lakukan agar ia dapat mendapatkan hasil yang totalitas atau yang sesuai ia harapkan. Baik, ada tidak sih faktor yang mempengaruhi flow dalam seseorang itu melakukan sebuah kegiatan? Di sini, faktor yang mempengaruhi flow itu ada dua, yaitu faktor dari individu sendiri atau dalam diri seseorang yang melakukan kegiatan dan faktor dari lingkungan di sekitarnya. Baik, dari faktor individu sendiri itu seperti tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Yang dimaksudkan di sini adalah persepsi individu dalam memandang aktivitas atau kegiatan tersebut itu adalah memiliki tingkat penting atau tidaknya kegiatan itu bagi individu. Contohnya itu seperti seorang individu melakukan aktivitas melukis, itu menurut dia itu penting atau tidak dia melakukan kegiatan itu. Baik, yang berikutnya itu faktor dari lingkungan sekitarnya, terkait seberapa besar sih tantangan atau tugas yang diberikan oleh individu tersebut, penting atau tidak. Sebenarnya dari dua faktor itu tadi bisa dilihat dari mana sih yang tingkat faktor itu tuh sangat mempengaruhi dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, ada pun dari flow. Yang pertama itu seseorang lebih fokus dalam melakukan kegiatannya. Jadi kalau dalam flow ini seorang individu dapat melakukan sebuah pekerjaannya itu lebih fokus, tidak terganggu oleh aktivitas yang lainnya. Yang kedua yaitu adalah seorang dapat menunjukkan kemampuannya secara penuh. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang individu dapat meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan sebuah kegiatan atau dapat menantang bagi dirinya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah seseorang tidak merasa tertekan untuk melakukan pekerjaannya atau saat melakukan kegiatannya itu dia tidak ada merasa tertekan atau dia lebih melakukan kegiatannya itu dari dirinya sendiri. Adapun dampak negatif dari seseorang yang tidak memiliki flow dalam melakukan kegiatan. Yang pertama, seseorang akan selalu merasa ada yang kurang atau kurang maksimal dalam melakukan kegiatannya dari apa yang sedang atau yang sudah dikerjakan. Yang kedua, seseorang akan sulit berkembang dalam mengembangkan kemampuan atau ide yang dimiliki karena individu hanya stuck dalam situasi tersebut, atau lebih tepatnya tidak bisa mengembangkan idenya itu menjadi
lebih kreatif lagi. Yang ketiga, seseorang akan merasa tertekan dalam melakukan kegiatan yang harus dikerjakannya karena tidak menikmati aktivitas yang ia lakukan. Yang keempat, seseorang akan lebih kesulitan dalam menyelesaikan kegiatannya atau tugas yang menantang dirinya. Contohnya saja, seorang siswa yang diberi tugas matematika. Ketika siswa itu tidak memiliki flow dalam mengerjakan soal matematika itu, maka siswa itu akan lebih kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru kepada siswa tersebut. Yang kelima, seseorang akan lebih sulit untuk menentukan prioritas dalam aktivitas yang dihadapinya. Jadinya ketika ia memiliki serangkaian kegiatan atau aktivitas yang ia miliki, ia lebih sulit menentukan mana yang akan didahulukan atau mana yang lebih diprioritaskan. Contoh flow yang pertama dalam dunia pendidikan, flow ini sangat berpengaruh dalam kegiatan siswa, seperti memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran agar mampu berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya ambil contoh seperti seorang siswa di kelas yang ia sangat pandai matematika. Ketika siswa ini diberi tugas oleh seorang guru, ia akan mengerjakan tugas itu sebaik mungkin, atau bisa dibilang dia sangat terfokus oleh mengerjakan tugas matematika ini karena dia merasa bahwa dia sangat senang melakukan kegiatan ini karena ia itu sangat mencintai atau sangat menyukai mata pelajaran ini. Jadi ia ketika mendapat tugas ini, dia akan hanyut dalam kegiatan ini, begitu. Di trotoar sekitar gedung DPRD Jember, Jawa Timur, sejumlah pelukis potret nyaris selalu sibuk menggoreskan pensil mereka di atas kanvas. Warga yang meminati karya lukis potret membawa foto bahan lukisan yang bisa diselesaikan para pelukis dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar setengah jam untuk satu lukisan. Para peminat mengaku hasil lukisan memiliki nilai artistik yang tidak ada di foto hasil cetak digital. Kalau lukis itu kan lebih artistik, jadi kesannya lebih beda, seninya itu lebih ada daripada kalau cuma foto kan gitu-gitu aja. Tadi sempat berapa lama di? Kurang lebih 10 menit. Dengan nggak boleh pindah-pindah. Boleh sebenarnya gerak, tapi harus tetap kembali ke semula biar gambarnya itu nggak acuh. Meski jumlah peminatnya menurun, pesanan jasa lukis potret masih ada dan menjaga eksistensi para pelukis yang mangkal di sekitar Jalan Kalimantan Sumbersari. Bisa, saya memang buka di rumah, cuman kalau di rumah itu biasanya online. Kalau di pinggir jalan itu ya artinya jemput bola. Jadi gimana cara memasarkan atau mengenalkan karya kita lebih cepat. Satu buah lukisan foto di kertas kanvas dengan lebar 30 cm dan panjang 45 cm dihargai Rp150.000. Harga itu juga berlaku untuk pesanan lukisan potret dengan model sketsa. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Berikutnya, contoh kegiatan flow dalam bidang seni. Contohnya adalah seperti pelukis yang sudah ditayangkan dari video sebelumnya itu, pelukis itu sangat larut dalam kegiatannya sehingga ia melupakan aktivitas lainnya
seperti makan, mandi, dan yang lainnya. Ketika pelukis itu memiliki flow dalam dirinya, maka ia merasa dalam satu hari itu mampu menyelesaikan 2-3 lukisan. Tetapi sedangkan ketika pelukis itu tidak memiliki flow dalam dirinya sendiri, maka pelukis itu merasa jenuh dan dia merasa bahwa dalam satu hari itu tidak bisa menyelesaikan satu lukisan, ataupun dia dapat menyelesaikan setengah dari lukisan yang ia kerjakan. Tapi kalau pelukis itu memiliki flow, dia merasa dalam melakukan kegiatannya itu, dia merasa dalam dirinya itu dia senang melakukan kegiatannya itu karena ia mengejar kesenangannya, bukan karena dia tertekan dalam melakukan kegiatannya. Olahraga tidak harus mahal. Dengan berbekal baju dan sepatu olahraga saja, saya sudah bisa berolahraga. Namun olahraga yang sederhana sekalipun membutuhkan teknik yang benar. Saat ini saya sudah bersama Michael Wardian, seorang pelari maraton dan ultramaraton dari Amerika yang memenangkan beberapa lomba lari 50-100 km. Untuk lari jarak dekat atau sekitar 5 km, yang diperlukan adalah efisiensi gerak supaya tidak mengeluarkan gerakan berlebihan dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Namun untuk lari jarak jauh, yang terpenting adalah mental. Sedangkan untuk menjaga tubuh tetap fit berlari dengan jarak lebih dari 42 km, pelari harus menjaga konsumsi kalori dan air. It feels okay for you and it's not causing you injury, then your body will find the most efficient way to get from one place to the other, and you'll find efficiencies as you become a stronger athlete. So just like natural? Yeah, so just run naturally. I mean, I think that there are things to do to improve your running efficiency. Like there are some things you can do where you do some drills and really get some faster turnover, and I think that'll lead to being able to run more efficiently. Olahraga lari pun disukai masyarakat karena ekonomis dan mudah dilakukan. Banyak manfaatnya dari olahraga lari, murah, meriah, cukup efektif ya untuk dari program-program kayak pembakaran, penurunan berat badan, pembentukan, banyak banget. Ya. Simpel sih, nggak usah kemana-mana, cukup di jalanan aja cukup. Jadi nggak usah pergi kemana-mana, di jalanan aja cukup bisa lari. Pakai yang lain simple, bisa dilakukan di mana aja. Jadi kalau lagi jalan, lagi sore atau pagi, lagi ngisi killing time, bisa lari aja di mana aja. Jika Anda ingin memulai olahraga lari, bisa dimulai dengan memasang target dan mulai berjalan atau berlari semampunya sejauh 2-3 km. Target dapat terus ditingkatkan setelah Anda merasa lebih kuat dari hari kemarin. Gloria Angelin, Jakarta. Baik, contoh flow yang berikutnya dalam bidang olahraga. Dengan adanya flow dalam jiwa, seorang olahragawan dapat membantu olahragawan atau atlet untuk lebih fokus atau lebih konsentrasi dalam melakukan perlombaan. Seperti video yang sudah ditampilkan sebelumnya dari olahraga, saya ambil contoh dari olahraga lari. Seorang atlet lari ketika ia melakukan kegiatan berlari itu lebih fokus, maka ia akan lebih berkonsentrasi dalam kegiatannya tersebut. Tetapi jika seorang olahragawan tidak memiliki flow, maka dia akan lebih gelisah atau lebih bingung dalam melakukan kegiatannya. Jadi ketika seorang olahragawan atau atlet itu tidak memiliki flow, maka ia tidak bisa mengikuti atau ia tidak bisa meraih perlombaan itu dengan lebih maksimal. Banyak orang yang mengatakan bahwasannya ketika kita belajar terus kemudian diiringi alunan musik, maka itu akan
menimbulkan efek yang jauh lebih baik dari setiap proses pembelajaran yang kita lakukan. Hal ini sebenarnya masih menjadi polemik dan akan kita luruskan bagaimana cara belajar yang efektif menggunakan musik. Karena sebetulnya musik ini bisa memotivasi, bahkan memperbaiki mood kalian dalam belajar. Kalian bisa belajar dalam rentang waktu yang mungkin sesuai keinginan kalian tanpa merasakan rasa bosan, rasa tidak nyaman, rasa ingin segera mengakhiri proses belajar tersebut ketika kalian mendengarkan musik. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa saya share ke kalian berkaitan dengan cara belajar menggunakan musik. Yang pertama, yang perlu kalian pahami bahwasanya sebisa mungkin kalian putar musik yang sifatnya instrumental. Boleh musik klasik atau apapun itu, tapi yang pasti Anda hindari memutar musik yang ada liriknya, atau musik-musik yang terkenal, atau musik-musik yang selama ini sangat familiar di telinga Anda dan membuat Anda justru lebih fokus terhadap musik tersebut. Artinya ketika Anda dengar musik itu, justru Anda ingin ikut bernyanyi dan sebagainya. Kamu boleh sebetulnya untuk memutar musik-musik yang familiar dalam bentuk akustik atau dalam bentuk instrumental saja, tapi sebisa mungkin tidak mengganggu untuk proses belajar kamu. Kemudian yang kedua, kamu bisa menggunakan musik yang selain instrumental. Kamu bisa memutarkan musik-musik dari suara alam, dengan latar belakang suara alam, misalnya suara hujan, suara angin, dan sebagainya, yang membuat mood kamu jauh lebih baik. Pastikan ketika kamu mendengarnya, mood kamu jauh lebih baik ketika kamu dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga, set volume serendah mungkin. Jadi jangan memutar musik dalam kondisi di mana benar-benar menjadi fokus dari indera pendengaran kamu. Biarkan musik ini menjadi latar belakang ketika kamu atau Anda sekalian sedang belajar. Kemudian yang keempat, buat playlist terlebih dahulu. Sesuaikan dengan durasi berapa lama kamu ingin belajar. Misalnya katakanlah kamu ingin belajar selama 1 jam, kamu buat durasi musik yang panjangnya kurang lebih 1 jam. Jadi jangan terganggu dalam proses kalian belajar, terus kemudian memilih musik yang baru dan sebagainya. Terus kemudian yang kelima, jangan dengarkan musik lewat radio. Kenapa seperti itu? Karena di sela-sela pemutaran musik di radio itu ada suara penyiar atau mungkin ada iklan yang justru akan mengurangi konsentrasi kalian, mengurangi fokus kalian dalam belajar. Kemudian yang terakhir, setelah mungkin katakanlah dalam kurun waktu 1 jam tersebut, kalian analisa dari daftar lagu atau playlist yang telah kalian buat, lagu mana yang membuat kalian, mood kalian lebih baik, memotivasi kalian, atau ada beberapa lagu yang justru mendistraksi kalian, justru mengganggu proses belajar yang sedang kalian semua pelajari, atau buku yang kalian baca dan sebagainya. Jadi kalian analisa sampai kalian akhirnya benar-benar menemukan playlist yang terbaik yang mampu untuk menemani kalian belajar. Itu sedikit tips dari saya bagaimana cara belajar sambil mendengarkan musik. Mudah-mudahan tips saya itu bermanfaat, dan sampai jumpa di tips-tips saya yang lain. Baik, yang berikutnya contoh flow dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencontohkan seperti gambar pada sebelumnya, itu adalah seorang anak remaja yang sedang mendengarkan musik kesukaannya dengan penuh cita rasa kenikmatan atau terbawa suasana oleh musik yang didengarnya. Dan ia juga merasa bahwa dirinya itu tidak bisa lepas dari aliran musik tersebut. Created using Powtoon.